Jangan dipotong. Definisi puasa itu sering dipotong menahan diri dari haus dan lapar, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalau itu definisi puasa, hasilnya apa? Bukan takwa. Tapi kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'u wal atas. Banyak orang berpuasa tetapi tidak mendapat pahala dari puasanya kecuali haus dan lapar saja. Karena yang ditahan itu haus dan lapar. Maka lengkapkanlah definisi puasa itu. Puasa itu menahan diri dari makan dan minum, atau dari haus dan lapar, dan dari segala hal yang dapat merusak pahala puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Maka saat kita berpuasa bukan menahan haus dan lapar saja. Mata kita berpuasa melihat hal yang diharamkan. Telinga kita berpuasa mendengar hal yang diharamkan. Tangan kita berpuasa melakukan sesuatu hal yang tidak diredoi oleh Allah. Kaki kita berpuasa melangkah ke tempat yang tidak diinginkan oleh agama kita. Bahkan kepala, pemikiran kita dan hati kita berpuasa dari sifat suuzon, buruk sangka. Ini puasa. Kalau itu yang kita lakukan, inilah puasa imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zanbih. Puasa dengan penuh keimanan, perhitungan. Perhitungan itu berhati-hati jangan sampai rusak. Kalau itu yang kita lakukan, ghufira lahu ma taqaddama min zanbih, diampuni dosanya yang telah berlalu, titel takwa berhak kita dapatkan. Ya. Maka ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada banyak jamaah bertanya, kalau kita kaji fikih Ustadz, ya, kan mencuri, mengunjing kan tidak membatalkan puasa. Karena dalam ilmu fikih membatalkan puasa itu ada beberapa poin. Makan, minum, berubah niat, muntah dengan sengaja, ya. Hanya hal-hal seperti itu yang kami lihat. Memang benar ayah bunda, puasanya tidak batal. Kami kasih contoh seperti ini. Siapa buat contoh gini lagi? Pak Rawi lah. Pak Rawi yang kayu, Pak Iju yang miskin. Aku contoh gini, awak balik gini. Ya. Jadi Pak Rawi ko menghadiahkan sepeda motor lah kepada Pak Iju ko, karena Pak Iju ko monopoli pakai jalan kaki. Tapi sepeda motor yang dihadiahkan itu usak parah. Kemudian Pak Iju cari tahulah kalau membulu motor ko berapa habis. Lagangnya biayanya habis membulu motor ko sama membeli bau. Ondak ndo Pak Iju ko nemo. Kalau iko wi elok tak boli bau lewi. Kan itu. Memang tetap namanya sepeda motor. Nu ubah dah kan? Tapi sepeda motor yang rusak. Tetap namanya puasa ayah bunda. Tetap puasa sah itu namanya puasa, tapi puasa yang rusak parah. Mungkinkah kita mempersembahkan ibadah yang rusak kehadirat Allah Subhanahu wa taala? Tetap sah puasanya. Maka inilah kata Nabi tadi, kam min shaimin laisa lahu, banyak orang yang berpuasa kan tetap puasa. Laisa lahu min siyamihi, tapi tidak ada yang dia dapatkan dari puasanya illal ju' wal atas, kecuali haus dan lapar saja. Maka ayah bunda, beribadah itu jauh lebih mudah daripada menjaga ibadah itu agar tetap utuh. Menahan, sebenarnya coba kita lihat, menahan yang halal saja kita sanggup. Tapi padahal mengunjing, buruk sangka itu kan haram. Kadang-kadang tidak sanggup kita di bulan Ramadan ini. Ya. Maka ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, salah satu fungsi dari bulan suci Ramadan itu membiasakan diri kita untuk hidup sabar. Kemudian fungsi dari bulan suci Ramadan itu ayah bunda, taqwiyatul i'tisadiyah, memperkuat
perekonomian. Makanya berapa banyak orang ingin bersedekah, mengeluarkan zakat, ya, bisa membangkitkan perekonomian orang-orang yang lemah. Sedikit kami singgung masalah zakat. Kita benci melihat orang ketika merampok dan mencuri. Setuju ayah bunda? Segaluak jojok sama pencuri dan perampok. Pencuri dan perampok yang inyo ambil itu utuh yang kayu. Joleh. Inyo intai dai butuh mahando. Kalau dai baunya curi, baunya ampuk. Kalau perampok tu pas balik dari bank bawa duit skopor tu diintai. Tapi yang tidak mengeluarkan zakat, inyo telah merampok dan mencuri dan merampas hak 8 asnaf, khususnya yang paling utama di dalam 8 asnaf itu fakir miskin. Ini kita tidak sadar. Maka orang yang tidak mengeluarkan zakat, sama dia telah mengambil dan merampas hak dari fakir miskin dan 8 asnaf yang lainnya. Ini kebanyakan kita tidak sadar. Makanya di zaman Khalifah Ar-Rasyidin Al-Mahdiyin, Umar bin Khattab menggalakkan pergerakan memerangi orang yang enggan membayar zakat. Ayah bunda yang dirahmati Allah, karena tadi berkaitan dengan ekonomi, sedikit juga yang ingin kami sampaikan. Ada orang bertanya kepada kami, Ustadz, bagaimana kalau seandainya di siang Ramadan kami tidak berpuasa karena kebutuhan ekonomi pekerjaan kami berat? Apakah boleh kami tidak berpuasa? Kan banyak aku siang-siang bawa nasi bontot. Ya, nasi bontot apa tuh? Nasi bungkuih ya. Nasi bungkuih. Nak poi kojo. Kenapa? Kebutuhan lebaran. Baju yayu bining, baju yayu anak nak dipikirkan yo. Ya kan? Maka laki terpaksa lah poi di tengah-tengah paneh tadi. Boleh no buku puasu. Indo puasu kan itu. Iko kalau Indo bisa lakukan tahun ko ayah bunda, lakukan tahun depan. Ya. Di mana kami kajian menyambut bulan suci Ramadan jauh sebelumnya, kami menganjurkan kepada seluruh jamaah mempersiapkan ekonomi sebelum Ramadan datang. Menabunglah awak 12 bulan setahun tu, ibu-ibu tabuanglah untuk sebulan Ramadan tadi. Bok laki awak Indo tepak suame kojo koeh di bulan Ramadan tu do. Sayang awak melopehkan puasa di Ramadan tu karena Indo bisa menjamin bertemu Ramadan tahun yang akan datang do. 12 bulan 1 tahun, berusahalah kita menyisihkan duit khusus untuk Ramadan. Itu satu. Yang kedua, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, darurat. Memang istilah dan kaedah dalam usul fikih, ad-daruratu tubihul mahzurat. Darurat itu bisa membolehkan sesuatu yang pada dasarnya tidak dibolehkan. Kan itu kaedah usul fikih. Tapi darurat itu bimakdariha, ada kadarnya. Tidak semudahnya saja kita mengatakan darurat akhirnya yang wajib gugur. Contoh kondisi darurat itu, Pak Udin poi jalan ke hutan, tersosek. Pernah sosek ini Ibu Siska? Pernah enggak? Enggak ya? Ya. Ustazah Siska, ini potongkan keluarga tu ompek macamnya kan. Ini milih Nabi Ibrahim, berkumpul di dunia, berkumpul pula di surga. Iyo, Ibu Siska setuju. Tapi Nabi Ibrahim bininya dulu, lakinya udah bininya dulu. Kalau itu aku Fir'aun melah. Ya. Contoh darurat ke model iko ya. Pak Udin poi ke hutan tersosek inyo. Poi lah padek lapanyo ko lah.
tapi masih bisa ditahan, tetap inya berjalan mencari yang halal. Indo ya dapet do makanan yang halal do, mulai lomah badannya, tapi inya masih daya untuk berjalan lagi. Kikiu aku kalau berjalan 1 kilo lagi, insya-Allah tolok. Mudah-mudahan dapet yang halal di depan. Tahu-taunya melangkah 10 meter lah padek lomahnya lah. Nampaknya ular. Maka saat kondisi model itu, kalau indonya makan inya bisa mati, maka memakan ular saat itu halal. Tetapi makdariha sesuai dengan kadarnya hanya menyambung hidup, bukan sampai konyang. Ya, jangan pula saat itu nampak ular sao 15 meter, dek padek lapanya inya makan segalanya. No boleh do. Makannya sekocik menyambung hidup, mana tahu di depan masih dai yang halal. Kan nampak kondisi darurat kan? Bagaimana kondisi darurat itu? Ya. Maka daruratnya awak tuh mengingatkan masalah darurat kok. Sebenarnya bukan bukojo tadi di siang Ramadan tuh bukan karena makan. Kalau indo kojo awak do kelaparan anak bining. Nah, kalau itu kan bisa dinaikkan darurat. Tapi kadang-kadang kojo tadi itu memaksudi bok dapet memoli baju yang branded, tas yang branded, yang bermerek, sepatu yang elok, bisa pula keliling ke tempat wisata. Kan? Kalau itu apakah bisa dikatakan darurat? Tapi sudah disepakati oleh ulama fikih ayah bunda. Contoh, ya memang dari riwayatnya. Kalau awak kojo boe, bahkan kojo waktu di batu hange ko ha, kojo wak ko. Ya. Berarti yang awak kojo ko hange. Dari langit pun hange. Kalau yang model itu bapa caunya tetap inya berniat dari rumah tu tetap sahur dan tetap puasa buang kek kojo. Dan sampai di tempat kojo tadi setokeh mano inya tolok menahan haus dan lapar tadi bau buliahnya buku. Kalau kini nindok kan? Mokoknya dah niat awal Ramadan kan nak puasa sebulan godo karena kojo. Ikut dari dalilnya ya bunda. Ya. Model itu teh agama ya mengajarkan kepada awak jangan menyepelekan masalah ibadah apalagi puasa go. Boleh jadi ko Ramadan terakhir dalam hidup awak ya bunda. Tidak satu pun awak bisa menjamin bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Ayah bunda yang dirahmati Allah, ya, sudah jam 6. Kami mengajak ayah bunda mendengarkan dengan khusyuk, mentadaburi firman Allah dalam surah Ibrahim ayat 22. Isi ayat ko khutbah. Khutbah ko disampaikan oleh seorang khatib. Dan ikulah khutbah ayah bunda segala jamaah yang mendonganya menangis. Kalau kinin kan awak dah berapa banyak awak mendongah khutbah ustaz lah. Dah yang menangis dah. Ustaz Uden berapa kalinya khutbah di masjid ko lah. Pernah awak menangis tak? Dah iya sekali kata Pak Iju. Tapi khatib suang ko kalau inyo berkhutbah segala jamaahnya menangis merawang-rawang. Sejadi-jadinya menangis. Jadi kalau nak menongah khutbah, kalau Indo bisa khutbah di dunia, aku menyentuh awak dongakanlah khutbahnya kosong. Ya. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amr. Dan telah berkata syaitan tatkala semua urusan selesai. Apa maksudnya? Syaitan di situ iblis menurut para ulama tafsir. Qala Hasan Basri, Hasan Basri menjelaskan ayat ini, iza ja'al qiyamah,
apabila nanti datang hari kiamat, qama iblis khatiban ala mimbari minan nar. Kami ulangi, ada yang terpotong. Iza ja'al qiyamah, apabila datang hari kiamat, wa qudiyal hisab, telah selesai hari penghisaban, yang berhak masuk surga telah dimasukkan ke dalam surga, yang harus dicampakkan ke dalam neraka telah dicampakkan ke dalam neraka. Udah selesai semua itu, kata Allah, ya. Apa kata Hasan Basri menjelaskan ayat ini? Qamal iblis khatiban ala mimbari minan nar, maka berdirilah iblis menjadi khatib di atas mimbar dari api neraka. Sudah terbayang siapa khatibnya, ayah bunda? Iblis menjadi khatib dan berkhutbahnya, dan segala jamaahnya saat itu menangis, menukik-nukik menonganya, tukikan tangisan, ya. Apa isi khutbah iblis tu? Kau donga sama-sama. Aku menyampaikan khutbah iblis, bukan aku iblis tu Pak Udin. Aku takut zaman kini kau Pak Iju. Tak boleh dari kamera tu. Aku tahu itu di pekan bau nu boleh yang merekam do. Tapi di siko di fotonya tu iblis khutbah. Aku kau menyampaikan khutbah iblis dalam Al-Qur'an. Ya. Kau padek menyentuhnya khutbah kau. Ya. Jadi beko dipoto wajahku kan. Iblis menjadi khatib, wajah-wajah awak di situ. Kan itu. Dongakan khutbah iblis kau ya. Jadi udah selesai segala penghisaban lah. Yang surga silakan masuk surga, yang neraka silakan masuk neraka. Berdirilah iblis di atas mimbar api neraka menjadi seorang khatib dan inyo berkhutbah. Apa isi khutbahnya kata Allah? Innallaha wa'adakum wa'dal haq. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Apa kata iblis? Janji yang telah dijanjikan oleh Allah dulu di dunia itu semuanya benar. Allah menjanjikan surga bagi orang yang taat, itu benar. Allah menjanjikan kebahagiaan bagi orang yang taat, janji Allah itu benar. Janji Tuhan kalian itu benar, kata iblis. Allah menjanjikan azab bagi orang yang bermaksiat dan bagi orang yang tidak taat, semua janji Tuhan kalian itu benar, kata iblis. Kok iblis khutbah kok? Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Aku juga telah menjanjikan sesuatu pada kalian, tetapi janjiku itu semuanya dusta. Aku menjanjikan kepada kalian, kejarlah dunia ini. Kebahagiaan di dunia inilah yang sebenarnya, akhirat belum tentu. Aku janjikan kalian dunia ini. Aku janjikan kepada kalian hidup yang sebenarnya dunia ini. Dan saya katakan, munculkanlah keraguan di dalam hati kalian terhadap akhirat. Tapi semua yang kujanjikan itu dusta. Bayangkan kok iblis kok berbuah. Ya. Iblis dengan lantangnya menyampaikan kepada jamaah, segala janji Tuhan kalian tu dulu, segala janjinya tu benar. Aku pun sudah menjanjikan kepada kalian, tapi janjiku itu bohong segalanya. Wa ma kana liya alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li. Ya, apa kata iblis selanjutnya ayah bunda di dalam khutbahnya? Dan tidaklah bagiku memiliki kekuasaan untuk memaksa kalian.
Aku tidak pernah memaksa kalian untuk percaya dengan janjiku. Aku tidak pernah memaksa kalian untuk tidak percaya dengan janji Tuhan kalian. Karena aku tidak memiliki kekuasaan untuk memaksa kalian. Jadi iblis mengaku no pernah memaksa awak do. Makanya pernah awak diancam pakai pistol rudal sama setan. Pernah do kan? Atau tiba-tiba Pak Rawi lewat kan? Datang setan tadi depan mata bawa podang. Percaya bang sama aku ndak? Ndak itu kan? Apa kata iblis? Tidaklah aku memiliki kekuasaan untuk memaksa kalian meyakiniku. Aku tidak memaksa kalian untuk tidak percaya dengan janji Tuhan kalian. Illa anda autukum, kecuali aku hanya mengajak kalian. Aku tidak ada memaksa, kata iblis. Aku cuma mengajak kalian. Fastajabtum li, tapi sayang kalian mau pula menerima ajakanku. Itulah mulai menangis segala jemaah itulah. Lah timbul penyesalan ngapalah aku percaya sama setan kau petang waktu hidup di dunia. Ya. Fala talumuni walumu anfusakum. Maka sekarang kata iblis, jangan kalian cela aku, jangan kalian salahkan aku, salahkan diri kalian sendiri. Nah, iblis udahnya merayu awak di dunia aku, no perlu ndak disalahkan do. Maka kini jangan miko salahkan aku, salahkan di miko. Aku ndai maksud miko do, aku mau ajak miko samia. Ya. Miko yang salah, Tuhan memberi janji yang benar. Tuhan turunkan Al-Quran, Tuhan katakan pula innaka la tukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar dengan janjinya. Tapi miko lebih percaya kata aku. Maka kenen jangan miko cela aku. Celalah diri kalian yang bodoh itu. Ya. Ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihi. Maka sekarang kata syaitan itu, kata iblis itu, saya tidak bisa membantu kalian dan kalian pun juga tidak bisa membantu saya saat ini, kata iblis. Kalau kinin go, ya, miko dah ikut, dah percaya kata aku. Tapi sayang, aku no bisa nolong miko do, miko pun no bisa nolong aku do. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Ah, iko setan iblis ko, ikulah kejujuran dalam hatinya. Apa kata iblis ko, ayah bunda? Sesungguhnya aku ko indo suku atas kesyirikan yang kalian lakukan di dunia tu do. Aku ko sebenarnya indo suku do. Tapi apalah boleh buat, aku butuh kawan pula di neraka ko. Terbayang ayah bunda? Terbayang kan? Kata iblis den, sebenarnya aku no suku kalian indo percaya dengan janji Tuhan kalian do. Sebenarnya aku indo suku atas perbuatan syirik yang miku buat do. Tapi aku kulah dikutuk Tuhan masuk naku, aku butuh kawan. Aku nondak suang-suang miang di naku ko do. Makanya aku ajaklah miku. Bok menjadi kawan aku. Bok aku banyak beko kawan di neraka ko rioni ya wak. Innaz zalimina lahum azabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang zalim, orang-orang yang melakukan perbuatan dosa, orang-orang yang mempersekutukan Allah, orang-orang yang tidak percaya dengan janji Allah tetapi percaya dengan janjiku, kata iblis tadi itu, ya. Itu termasuk kezaliman. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu bagi mereka azab yang amat pedih seperti yang kita rasakan saat ini. Bapulah jauhnya lagi. Jadi kalau malih dongah khutbah dunia aku sok dongah lah khutbah iblis. Tapi jadi jamaahnya dapat keluar itu.
Bayangkan tuh udah inyo tipu awak. Ya. Berbangga-bangga pula inyo sama awak. Apa sakit hati awak tadi buatnya tu. Lah tu indah mau tahu punya lidau. Setan kok ayah bunda permainannya halus. Maka kami pernah menyampaikan kepada jamaah, nedai ilmu hitam sama ilmu putih do. Kan dayu yang hebat kan, kekuatannya hebat. Sebiklah nyalanya menuntut ilmu putih. Untuk baik ko pernah padang tu. Ku tanya, abang nuntut ilmu ngapo? Aku nuntut ilmu putih. Apa alasan bang mengatakan ilmu yang bang tuntut itu putih? Syarat menuntut ilmu tu nak ustaz, no boleh tinggal ye wuduk do. Solat wajib no boleh tinggal do. Malam hari kalau dapat tahajud. Kalau dapat 3 bulan setahun jangan sampai tinggal lagi semayang tu. Kan elok kau ustaz, syaratnya memang syarat agama. Ikulah halus permainan setan tadi. Rajin yang jaga wuduk pak, rajin kan? Tapi menjaga wuduk untuk apa? Untuk dapat ilmu tadi. Rajin yang semayang, rajin. Kenapa? Karena syarat dapat ilmu tadi tu harus rajin semayang, bukan karena Tuhan semayang tu do. Segala amal ibadahnya tu ini kan ditimung Tuhan tu do. Atau halus kan main setan tadi kan? Ya kami sobik sama Miko sama jamaah segalanya. Ya. Kami pernah membuat penelitian sama ahli sihir yang sudah bertaubat di Mesir naon. Karena sihir yang paling kuat pun termasuk Mesir. Itulah Fir'aun dulu kan. Ya. Jadi itu syaratnya, yo. Jadi abang solat untuk apa? Mau itulah syaratnya, maka solat aku. Udah siap syarat tadi, masuklah ilmu dalam diri awak, itulah disobik dengan syaitan tadi. Tapi kalau udah dapet itu, selanjutnya ini membutuhkan syarat yang lebih baik lain. Yang pentingnya masuk dulu. Kudai gerbang untuk masuk. Kan halus tuh permainannya. Kebanyak awak tertipu. Makanya bagi kami, ya, nedai ilmu hitam, ilmu putih do. Nedai ilmu putih do, ilmu hitam segalanya. Ya. Mu'allaqatu bil mu'ayyibat itu disepakati oleh para ulama, bekerja sama dengan makhluk ghaib itu diharamkan. Surat Al-Jin baca. Dalilnya joleh. Oh, jinnya kan jin muslimnya ustaz. Walaupun jin muslim tapi jin muslim yang ingkar. Sambung tewaknya muslim yang bermaksiat. Bapula caunya menyebut jin ko elok walaupun muslim, ayat Tuhan men dilanggarnya. Awak ini boleh kau sambung sama jin, jin pun boleh kau sambung sama awak do. Ini dari kekuatan yang luar biasa do, ya, dimiliki oleh manusia biasa kecuali sihir. Kan halus mainannya kan. Kalau nak nuntut ilmu itu MOU-nya tu mudahnya. Lakukan kebaikan di hadapan manusia sebanyak-banyaknya, lakukan kejahatan kepada Tuhan di belakang manusia. Itu dah banyak kami buktikan dalam permasalahan ruqyah. Kalau ditengok wali Tuhan go bisa menyembuhkan orang sehat. Pakaiannya dapat nyobuin do. Pas mati payah. Dari pula wali Tuhan mati payah. Ya. Kok kusobik dawak citu khutbah setan tadi nyo menipu halui. Ya. Bayangkan tu solat syaratnya wuduk. Tapi awak solat dan wuduk untuk dapat ilmu tadi bukan karena Tuhan. Ya kan? Disitulah awalnya nyo masuk. Tapi kalau dah masuk beko tambah li syarat kedua lebih baik lagi. Kalau ndak lebih tingkat ilmu den. Nah, hati-hati. Jadi yang dah itu contoh pertama mukjizat. Mukjizat itu tidak bisa dimiliki oleh manusia biasa kecuali para nabi dan rasul. Yang kedua karomah. Karomah itu kekuatan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada wali Allah. Orang yang sangat soleh dan sangat taat. Dan karomah pun bisa dipamer-pamerkan sesuku hati do. Contoh modeliko Ustadz Udin di Koja penjahat. Pas lainnya dihambatlah dek laui.
pas di pinggir lawiknya. Tiba-tiba Ustaz Udin bisa belai di atas lawik den. Itu pertolongan Allah. Karomah. Nó bisa ditunjuk doh. Kemudian karomah itu bukan dituntut. Ingat ya. Dia menuntut sama gurunya dapat ilmu hebat. Karomah itu bukan dituntut. Ya. Dituntut itu sihir. Jadi menuntut ilmu sihir tuh yu'allimanan nasa sihra. Setan itu kan mengajar sihir. Karomah itu tak bisa dituntut sama guru-guru doh. Itu murni pemberian Allah karena ketaatan kita kepada Allah. Ingat. Jadi jangan mudah tertipu ayah bunda masalah seperti apa kok ilmu-ilmu ghaib kok. Ya. Itulah bentuk penipuan setan. Jadi ayah bunda, kalau balik wak kumah beko ulang-ulanglah balik mendonga khutbah iblis ko. Ko khutbahnya menyentuh bisa menjagokan awak kalau awak lalai. Jangan sampai awak tertipu dengan apa yang dilakukan oleh setan semasa awak hidup di dunia ko. Dan bertekadlah awak, aku cukup mendonga khutbah ko dari Ustaz Khairul Samiang. Jangan sampai aku mendonga dari khotib yang sebenarnya di neraka esok. Karena anda bisa balik itu yang bisa hanya menangis dan meratap. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawa ile. Masa iya pada siang lagi lah.